Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata kuliah Computer Vision. Sini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Arif Hidayat. Next. Oke, ini adalah anggota dari kelompok kami, kelompok 4. Yang pertama ada Ray Abra Arsandani dengan NIM akhir 3017. Dan ada Muhammad Torik Aziz dengan NIM akhir 3086. Ada Nando Oktavian Saputra dengan NIM akhir 3095. Dan saya sendiri, Satria Cahya Kusuma dengan NIM 3096. Dan terakhir ada Ahmad Syarif dengan NIM akhir 3100. Next. Oke, jadi di sini kita terdapat dua soal ya, dua tipe soal. Yang pertama ini adalah feature detection and description. Jadi soal yang pertama di sini adalah tujuan dari algoritma yang pertama, yaitu tujuan dari algoritma histogram of oriented gradient. Jadi ini kita menjelaskan tujuannya dari algoritma HOG ini. Dan yang kedua kita diminta untuk menjelaskan tentang step by step cara perhitungan algoritma histogram of oriented gradients menggunakan ilustrasi gambar, angka, flowchart, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, di sini kita diminta untuk menjelaskan kode untuk histogram of oriented gradients. Itu kodenya manual, bukan dari library yang sudah jadi. Dan nomor 4, di sini kita mendemokan cara menggunakan algoritma histogram of oriented gradients untuk mencari sebuah objek pada citra tertentu. Next. Jadi di sini langsung ke soal yang pertama dari yang pertama. Yang pertama adalah kegunaan atau tujuan dari algoritma histogram of oriented gradients. Jadi yang pertama, algoritma histogram of oriented gradients merupakan sebuah fitur deskriptor yang digunakan dalam computer vision dan pengolahan citra digital. Jadi algoritma ini bertujuan untuk mendeteksi objek dalam sebuah gambar atau video, dan HOG juga sering digunakan untuk mendeteksi pejalan kaki, kendaraan, wajah, dan objek lainnya. Dan untuk prinsip kerja HOG ini adalah caranya itu dengan menghitung gradien orientasi pada setiap pixel dalam gambar, dan gradien orientasi ini memberikan informasi tentang arah perubahan intensitas cahaya. Setelah mendapatkan gradien orientasi, algoritma ini membagi gambar menjadi sel-sel kecil yang saling tumpang tindih. Dan untuk setiap sel dihitung histogram dari gradien orientasi. Histogram tersebut kemudian dinormalisasi untuk mengatasi perubahan pencahayaan dan kontras. Dan yang ketiga ini ada fitur HOG sangat baik dalam menangkap kontur atau bentuk objek. Sehingga HOG ini sangat berguna untuk untuk mendeteksi objek yang memiliki bentuk yang jelas, seperti manusia, kendaraan, atau komponen-komponen di suatu mesin. Algoritma ini telah terbukti efektif dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pendeteksian pejalan kaki, sistem keamanan, dan sistem kendaraan otonomi. Oke, next. Itu ada tujuan dari HOG. Lalu soalnya nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini adalah cara perhitungan algoritma histogram of oriented gradients. Jadi ini cara perhitungannya. Yang pertama adalah preprocessing gambar input terlebih dahulu. Gambarnya itu nanti diubah dulu menjadi grayscale, hitam putih, dan dinormalisasi ukurannya. Lalu yang kedua, menghitung gradien setiap pixel dalam gambar. Dihitung gradien intensitasnya terhadap sumbu X dan sumbu Y menggunakan filter turunan seperti filter Sobel. Dan gradien tersebut nanti dihitung dengan rumus Gx sama dengan ya seperti yang ada di sini ya. X intensitas, yuk grafik X dan grafik sumbu Y.
Lalu magnitude yang besar dan orientasi arah gradien dihitung dari sumbu X dan sumbu Y yang digunakan dengan variabel Gx dan Gy. Magnitudenya itu rumusnya sama dengan kar Gx itu sumbu X-nya dipangkatkan 2 ditambah sumbu Y Gy dipangkatkan 2. Lalu kalau rumus orientasinya itu tan pangkat min 1 dalam kurung sumbu Y dibagi sumbu X. Untuk nomor 3, pembagian sel gambar dibagi menjadi sel-sel kecil yang saling tumpang tindih. Jadi setiap sel memiliki ukuran tertentu, misalnya 8 x 8 piksel. Yang keempat, pembuatan histogram orientasi gradien ini atau HOG untuk setiap sel dibuat histogram untuk merepresentasikan distribusi orientasi gradien. Jadi orientasi gradiennya nanti biasanya dibagi menjadi beberapa bin. Misalnya 9 bin yang mencakup 0 derajat hingga 190 derajat. Dan yang terakhir sini adalah nomor 5, Ding. Nomor 5 ini penggabungan histogram orientasi gradien dari sel-sel yang berdekatan digabungkan untuk membentuk deskriptor HOG. Biasanya dilakukan untuk menormalisasi pada blok yang terdiri dari beberapa sel untuk meningkatkan ketahanan terhadap perubahan pencahayaan dan kontras. Yang terakhir nomor 6 adalah pembuatan vektor fitur HOG. Semua deskriptor HOG dari seluruh blok dalam gambar digabungkan menjadi sebuah vektor fitur HOG yang merepresentasikan gambar tersebut. Next. Jadi ini adalah flowchart-nya ya untuk gambaran HOG-nya, histogram of oriented gradient. Yang pertama adalah citra input, lalu selanjutnya ke pre-processing data, citra jadi di grayscale dulu, terus di kontras. Lalu yang ketiga itu melakukan perhitungan gradient dengan rumus-rumus yang tadi. Lalu pembagian citra menjadi sel-sel dan bin. Lalu histogram orientasi gradient. Lalu ke normalisasi blok. Lalu pembentukan deskriptor HOG, lalu diklasifikasi objeknya, dan terakhir adalah hasil deteksi objek. Oke, next. Baik, di sini selanjutnya untuk soal nomor 3, yakni adalah implementasi dari HOG, namun yang bukan bukan menggunakan library atau tanpa library. Nah, bisa dilihat di sini untuk function computer gradient, fungsinya adalah menggunakan operator Sobel, bisa dilihat untuk menentukan gradien gambar dalam arah X dan Y. Kemudian yang kedua adalah menghitung magnitude dan orientation dari gambarnya. Dengan rumus yang sudah disebutkan tadi, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian dia akan mereturn magnitude dan orientation. Nah, di sini orientasi dari radian ke derajat memastikan nilainya pada rentang 0 hingga 180. Kemudian yang kedua adalah function compute histogram. Nah, di sini ini membagi gambar menjadi sel-sel ukuran tertentu yang diinginkan. Bisa dilihat di sini cell size 8 dan bin size-nya adalah 9. Kemudian menghitung histogram gradien untuk setiap sel dengan bin size. Nah, bin size-nya ini yang digunakan untuk menghitung histogram gradien dan selnya ini yang digunakan untuk ukurannya 8 kali 8. Yang berikutnya adalah function ketiga, ya ini adalah normalisasi blocks. Nah, di sini fungsinya adalah mengelompokkan histogram sel dalam blok ukuran block size. Nah, di sini bisa dilihat block size-nya adalah 2. Yang kemudian yang berikutnya adalah menormalisasi L2 pada vektor histogram blok. Nah, bisa dilihat sini normalisasi blok 0. Nah, kemudian dia akan mereturn nilai blok yang sudah dinormalisasi. Kemudian yang berikutnya adalah function hak deskriptor. Nah, fungsi ini
adalah untuk mengubah ukuran menjadi ukuran gambar standar, yakni adalah 128 dan 64. Nah, di sini bisa dilihat resize gambar ke ukuran standar adalah 128 kali 64. Kemudian menghitung gradien, histogram, dan normalisasi bloknya. Saya lihat sini magnitude, orientasi, dan normalisasi bloknya. Kemudian dia akan mereturn normalization block level. Berikutnya di sini adalah function sliding show. Fungsi ini adalah menggeser jendela ukuran window size pada gambar dengan langkah step size. Yang kemudian berikutnya adalah piramid. Uh, fungsi dari function piramid ini adalah menghasilkan piramida gambar dengan mengubah ukurannya berulang kali dengan faktor scale. Bisa dilihat di sini scale-nya 1,5 dan minimum size-nya 30 kali 30. Uh, Berikutnya, nah di sini adalah dev train SVM, melatih SVM. Nah, di sini yang pertama dia akan melakukan ekstraksi pada fitur HOG dari gambar positif dan negatif. Ini bisa dilihat dari kode yang di akhir untuk gambar positif dan negatifnya. Kemudian melatih SVM dengan fitur dan label. Nah, di sini features dan labels. Yang terakhir adalah menyimpan mode SVM ke dalam hasil runnya. Jika di sini tidak bisa di-runkan langsung karena lama, itu jika di-run nanti dia akan membuat sebuah file model SVM dalam bentuk file. Kemudian yang berikutnya adalah mendeteksi objek. Eh, Fungsi dari function ini menerapkan piramida gambar dan sliding window untuk mencari objek. Nah, di sini window-nya sudah sesuai yang tadi gambarnya. Nah, yang terakhir adalah menggunakan SVM terlatih untuk memprediksi apakah ada objek dalam jendela tersebut menggunakan data testingnya. Hilang lagi. Bisa dilihat di sini. Di sini yang berikutnya, ini yang nomor 3, jelaskan nomor 4 adalah kode histogram oriented gradients. Yang tadi, nah di sini adalah demokan caranya. Nah tadi di sini menggunakan gambar satu. Nah, gambar satu ini berhubungan dengan gambar 3. Gambar satu ini adalah mobil, kemudian gambar 2 ini adalah gambar dari pemandangan. Nah di sini sedangkan gambar 3 ini mobil, namun dengan arah sudut yang berbeda. Kemudian berikut adalah hasilnya. Nah, ini bisa ya ini adalah gambar mobil yang menghadap ke kanan. Bisa dilihat dari gambar mobil di slide berikutnya. Nah, ini gambar mobil yang menghadap kiri yang untuk tes nomor 1. Nah, kemudian di sini yang digunakan untuk uji di sini adalah gambar model mobil yang menghadap ke kiri. Itu untuk yang output dari histogram of oriented gradient. Berikutnya adalah image piramid dan deteksi sudut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang image piramid dan deteksi sudut. Di sini
terdapat beberapa soal, yaitu yang pertama ada kegunaan dari image piramid, kemudian kedua itu ada kegunaan dari deteksi sudut, kemudian ketiga ada jelaskan langkah-langkah dalam membentuk Gaussian image pyramid. Kemudian keempat, terdapat implementasi dan jelaskan pada setiap barisnya menggunakan Gaussian pyramid pada sebuah citra. Kemudian kelima, ada jelaskanlah langkah-langkah Laplacian pyramid. Lalu yang terakhir ada implementasi dan jelaskan pada setiap barisnya mengenai Laplacian pyramid pada sebuah citra. Next. Di sini ada beberapa kegunaan dari image pyramid. Yang pertama, kegunaan dari image pyramid sendiri dapat mendeteksi objek multiskala. Lalu yang kedua, dapat mengkonversi citra. Kemudian yang ketiga, pemrosesan citra multiresolusi. Kemudian keempat, registrasi citra. Kemudian keenam, analisis gerakan yang ada pada image. Kemudian yang keenam itu pengolahan citra waktu nyata. Next. Kemudian ada kegunaan dari deteksi sudut. Dan dari deteksi sudut sendiri yaitu yang pertama itu ada pencocokan fitur atau fitur matching. Kemudian ada pendeteksian gerakan. Kemudian terdapat kegunaan registrasi citra. Lalu ada rekonstruksi 3D. Lalu pengenalan objek, dan yang terakhir itu kegunaan dari deteksi sudut dapat melakukan pengkodean dan kombinasi citra. Kemudian yang selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya yaitu adalah soal nomor 3, yaitu adalah langkah-langkah dalam pembentukan Gaussian Image Pyramid. Nah, di sini ada 5 langkah. Yang pertama itu adalah langkah gambar input. Nah, langkah ini adalah untuk menginputkan sebuah gambar yang akan diproses. Nah, inputan gambar ini biasanya level yang paling atas, yaitu atau level 0 dari sebuah piramid. Jadi paling atas sendiri, seperti itu. Yang kedua itu adalah filtering Gaussian pada setiap level piramid, yang dimana setiap level ini gambar ini dihaluskan dengan filter Gaussian untuk menghilangkan noise detail secara halus. Jadi gambar ini akan dihaluskan atau di-smoothing terlebih dahulu menggunakan filter, dan ini juga dilakukan untuk menghilangkan noise dan detail halus yang tidak diinginkan sebelum proses down sampling, seperti itu. Yang ketiga adalah down sampling seperti yang dijelaskan di nomor 2. Jadi setelah filter Gaussian itu adalah down sampling. Down sampling ini adalah gambar akan di down sample untuk mengambil setiap pixelnya, mengurangi resolusi jadi setengahnya. Jadi dengan down sampling di sini dia akan melakukan penurunan resolusi dengan faktor tertentu. Biasanya itu ada 2 yang dilakukan untuk mengambil setiap pixelnya. Jadi untuk down sampling ini di gambar itu akan mengambil setiap pixel kedua secara horizontal dan vertikal untuk menghasilkan gambar dengan resolusi setengah dari gambar yang sebelumnya. Yang keempat yaitu adalah pembentukan level berikutnya. Pembentukan ini
Jadi dari gambar down sampling di sini biasanya menjadi input untuk level berikutnya. Biasanya untuk mengulangi proses smoothing dari dan down sampling yang dari sebelumnya. Jadi pembentukan level berikutnya itu seperti proses dari level 0 jadi level 1 menjadi level 2 dengan proses yang sama dengan filtering dan down sampling. Jadi dia bakal melakukan hal yang sama 2 dan 3 berulang sampai ke level terakhir. Yang terakhir yaitu iterasi hingga ukuran minimum. Nah, di sini adalah proses terakhir setelah melakukan proses pengelupan. Jadi setelah dia akan mengulangi proses smoothing dan downsampling hingga gambar mencapai ukuran minimum yang diinginkan. Biasanya itu untuk ukuran gambar yang diinginkan itu 8x8 atau mungkin bisa lebih dari kecil. Oke, next. Nah, di sini adalah implementasi kode-kodenya. Akan saya jelaskan untuk setiap barisnya. Pertama, kita menggunakan from Google Colab. Di sini adalah modul untuk menampilkan gambar dari Google Colab ya. Jadi karena CV2 ImShow itu tidak bakal berfungsi dalam lingkungan Colab, jadi kita menggunakan Google Colab. Jadi google.colab patches kita menggunakan Google Colab. Yang kedua yaitu adalah import CV2, yaitu adalah mengimport OpenCV untuk pemrosesan citra. Yang ketiga NumPy untuk memproses pustaka penampai. Keempat adalah image, yaitu adalah variabel untuk membuka CV JPG yang kita ingin tampilkan, yaitu yang kita ingin proses, yaitu adalah misalkan kita punya JPG filenya namanya 2. Ya, kita panggil, kemudian kita panggil nama metodenya. Jadi kita menggunakan metodenya itu Gaussian Pyramid. Nah, di sini adalah listnya dari Gaussian Pyramid dan menambahkan gambar asli sebagai level pertama dari Gaussian Pyramid. Jadi seperti langkah-langkah sebelumnya jadi gambarnya itu akan dimulai dari level 0 seperti itu. Kemudian di sini adalah for E in raise 9, yaitu pengelupan yang akan kita lakukan untuk down sampling hingga sampai 9 kali. Jadi proses ini akan kita ulangi sebanyak 9 kali. Selanjutnya adalah langkah for E in raise 9. For E in raise 9 ini seperti yang di sebelumnya langkah-langkahnya, yaitu adalah down sampling. Jadi kita akan melakukan pengelupan untuk menggambar. Jadi dari level teratas, dari level awal, kita akan melakukan pengelupan untuk penurunan resolusinya hingga mencapai level paling bawah. Nah, kita anggap aja mengelupnya itu adalah sebanyak 9 kali atau 9 level. Kemudian dari pengelupan itu kita mengambil variable image yang dimana image yang mana yang dari variable ini gambar itu akan dikurangi resolusinya menggunakan fungsi PYR down dari OpenCV. Jadi dari import CV tadi kita menggunakan metode PYR down untuk mengurangi resolusi gambar tersebut. Fungsinya akan dipanggil dan ukurannya akan dikurangi setengahnya hingga mencapai 9 kali. Kemudian yaitu adalah fungsi Gaussian Pyramid append. Jadi setelah melakukan pengurangan-pengurangan, kemudian dia akan menambahkan gambar yang akan telah dikurangi. Jadi dari pengurangan gambar itu akan menambahkan. Jadi ditaruh lagi disimpan lagi hingga mencapai ukuran yang sampai diinginkan. Nah, terus kemudian itu adalah for E in range. Jadi di sini adalah menggunakan loop. Jadi loop ini akan memulai loop yang akan berjalan sebanyak jumlah level yang telah kita sebut. Jadi kita melakukan 9 level, maka akan membuat 9 level dari yang kita buat seperti itu. Dan kemudian kita akan menggunakan show. Jadi dari image show ini akan menampilkan gambar dengan outputnya dari level awal hingga mencapai level I. Jadi level ini yang kita pakai adalah level 9 seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari outputnya. Next. Nah, seperti ini. Jadi untuk gambar awalannya itu adalah bagian atas sendiri, itu adalah level 0. Kemudian kita menggunakan downscale sampling akan menjadi seperti yang ada di bawah, yang di bawah gambar baris kedua, terus akan down sampling lagi menjadi baris ke level 2 dan terus sampai mencapai level 9 seperti itu untuk implementasi Gaussian Pyramid. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Langkah dalam melakukan Gaussian Pyramid itu yang pertama kita membuat Gaussian Pyramid dari citra asli.
yang dimana Gaussian pyramid adalah representasi dari citra, di mana setiap levelnya memiliki resolusi yang semakin rendah dari citra aslinya. Ini dapat dilakukan dengan mengurangi resolusi citra menggunakan operasi piramida seperti fungsi pull down dalam OpenCV. Nah, fungsi pull down ini itu biasanya disebut downscaling. Nah, apa sih downscaling itu? Yaitu setelah citra itu dihaluskan oleh filter dari Gaussian itu sendiri, resolusinya itu akan dikurangi, yaitu dengan cara mengambil bagian dari pixelnya gitu. Lalu langkah yang kedua, kita melakukan rekonstruksi dari citranya. Nah, setelah membuat Gaussian pyramid, itu citra asli dapat direkonstruksi dari setiap levelnya. Ini dilakukan dengan memperbesar citra setiap level Gaussian pyramid kembali ke resolusi aslinya menggunakan operasi piramida seperti fungsi peer up dalam OpenCV. Nah, fungsi peer up ini biasanya dinamakan upscaling. Nah, upscaling ini juga biasanya disebut proses interpolasi ya, gitu. Nah, fungsi ini itu berfungsi untuk menginterpolasi nilai-nilai pixel itu untuk menghasilkan citra yang lebih besar gitu. Nah, lalu untuk membuat Laplacian itu sendiri itu caranya itu mengurangi citra setiap level Gaussian pyramid dari citra yang sudah direkonstruksi tadi pada resolusi yang lebih tinggi gitu. Dengan demikian, setiap level dari Laplacian pyramid menyimpan informasi tentang perbedaan antara citra pada tingkat resolusi tertentu dengan citra yang sudah direkonstruksi pada tingkat resolusi yang lebih tinggi gitu. Lalu setelah langkah-langkah semuanya ketika seperti yang pertama itu kan tadi membuat Gaussian pyramidnya, lalu membuat Gaussian pyramid itu dengan peer down, lalu kita melakukan rekonstruksi citranya dengan fungsi peer up, lalu kita harus membuat level-levelnya ya. Nah, setelah semua langkah-langkah seperti itu selesai, Laplacian pyramid itu bisa kita lihat outputnya gitu. Lalu untuk contoh dari code-nya, ini kita membuat dari gambar yang seperti sebelumnya, seperti Gaussian pyramid, jadi gambar dari mobil. Nah, yang langkah pertama itu kita mengimport beberapa yang perlu kita import. Lalu cara untuk membuat sebuah list dari Gaussian pyramid itu kita image yang kita import tadi itu kita masukin ke variabel Gaussian pyramid. Lalu setelah kita membuat list dari gambar tersebut atau dari image-nya, itu kita membuat atau membedakan Gaussian pyramid itu menjadi beberapa level, yang dimana caranya itu dengan membuat perulangan for i in range 9. Maksudnya itu kita membuat iterasi atau membuat level-level itu menjadi 9 level gitu. Nah, lalu ketika kita sudah membuat ini ya, kita beberapa ketika membuat level kita juga harus melakukan downsampling-nya gitu. Dengan cara menggunakan fungsi peer down gitu. Lalu ketika apa mengurangi resolusi atau downsampling itu kita menambahkan citra atau gambarnya itu yang sudah dikurangi ke dalam listnya gitu.
Nah, lalu kita juga list tersebut itu juga bisa menyimpan level dari Laplacian piramidnya. Nah, caranya itu Laplacian piramid terus sama dengan Gaussian piramid begitu. Nah, kenapa ada ini baru step ini Laplacian piramid sampai Gaussian piramid itu digunakan untuk menyimpan level terendah dari Gaussian piramid sebagai level pertama dari Laplacian piramid. Nah, lalu kita kan ketika tadi kita sudah membedakan level-level dari Gaussian piramid, yaitu menjadi 9 piramid, gitu kan. 9 level gitu. Nah, setelah itu kita membuat loop juga, membuat iterasi untuk level-level dari Laplacian piramid itu sendiri. Nah, caranya itu for i in range ini. Nah, lalu kenapa angka-angka seperti ini ya 8,0,1. Nah, itu dimaksud iterasinya tuh mundur untuk mengakses level-level Gaussian piramid dari level yang paling tinggi menjadi level yang terendah. Gitu. Nah, dari fungsi upscaling ya, upscaling itu ada banyak, yaitu dari fungsi peer up itu sendiri, ada resize, ada beberapa, ada juga dilihat dari kubiknya, dilihat dari banyak lah dari fungsi peer up itu sendiri. Nah, di sini tuh kita menggunakan dari fungsi peer up itu sendiri, lalu ada fungsi dari resize, ya, yang dimana resize ini fungsi ini tuh untuk menyesuaikan ukuran dari citra yang diperbesar gitu, agar tetap sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu untuk ukuran dari image-nya. Nah, di sini kita juga menggunakan substrat, yang dimana substrat itu untuk mengurangi citra yang sudah diperbesar dari citra pada level bagian sebelumnya gitu. Tuh. Nah, di sini kita juga melakukan fungsi append, yang dimana append ini untuk menambahkan citra hasilnya. Kan ketika sudah di upscaling, sudah di resize, sudah di extract, lalu kita append ke dalam list yang sudah dibuat, yaitu list Laplacian piramidnya. Lalu tidak lupa kita menampilkan step level dari Laplacian piramid dengan menggunakan looping atau iterasi, yaitu for i in range length Laplacian piramid, lalu kita show dengan fungsi tersebut. Nah, ini output dari Laplacian piramid ya. Jadi dari Laplacian piramid itu kita bisa mengecek apa sih perbedaan dari image yang kita ubah gitu citranya. Dan kita ini kelihatan kan apa sih teksturnya. Nah, oke, itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.